Halo, di sini saya bersama dengan rekan saya, klien saya, Darmi. Halo Darmi, Halo, apa kabar? puji Tuhan kabar baik, Puji Tuhan sehat, sehat ya. sehat. Iya, ya apa kamu Mika? Kau kegiatanmu setiap hari Darmi? Sering jarang banget kulihat tuh lah. Apa kegiatanmu setiap hari Darmi leh? Kegiatanku ya pulang kuliah, kerja tugas kalau aja tugas, membersihkan kos, cuci piring, menyapu. Hmm, ale. Nah kayak bang kok loyo bang kok kuliah lah. Ada masalahmu selama ini? Hmm, ada. Hmm. Nah, pernah bang kok cerita lah. Ceritakan ke. Nah lama mungkin sama nah. Jarang mungkin menceritakan apakah masalahmu. Ya sih ada masalah. Tapi ini sudah masa lalu. Oh, masa lalu. Sama pacar, orang tua, atau Iya siapa? pacar. Dia juga sudah mantan. Pacar. Sakit hati kok. Luar biasa sakit hati. Oh, cerita ke. Enggak pernah bang Ki menceritakan celah. Apakah masalahmu? Ya, itu anak muda sekarang. Bilang Mike. Masalah saya bersama dia itu, saya tidak tahu. Cuman awal pertemuan lewat WA, Hmm, terus kami chat-chat gitu, hmm, terus ya lama kelamaan ya kami sudah mulai suka. eh, bawa perasaan saling Hmm, suka gitu. sempat pacaran Ya pacaran 2 bulan 2 bulan. dan saya tidak tahu apa masalahnya sehingga kami putus. Awalnya itu saya cuma bilang sama dia, kenapa sikapmu itu sudah berubah sejak kita kenalan gitu. Hmm. Terus ya dia tidak balas chat saya. 1 hari kemudian malamnya saya chat lagi tidak ada balas. Sampai sekarang ini menjadi trauma bagi saya. Apa salah saya sama dia gitu. Dan ketika saya melihat foto atau videonya, hampir saya menangis setiap malam pas kami putus. Saya menangis. Oh, jadi itu yang buat kok maksudnya enggak semangat mimpi kuliah, enggak semangat melakukan aktivitas. Karena kalau kuliahnya aku biasa di kampus kayak jarang mau kok begitu ceria. Iya, Masalah itu. semenjak kami putus saya kurang semangat menjalani kuliah gitu. Maksudnya di sini saya masih cinta sama dia, tapi saya nggak tahu apakah dia masih sayang sama saya sampai sekarang. em, Sampai sekarang saya masih cinta tapi nggak ada respon dari dia gitu. Biasa pokoknya chat. Pernah ngechat kak, lihat storyku, chat kak, Mau simpan pin nomornya. dan tidak simpan. Saya sudah hapus nomornya supaya saya bisa lupakan selamanya, tapi nyatanya setelah saya hapus saya menyesal. Coba saya tidak hapus nomornya, mungkin saya bisa baku chat dia. Maksudku begini. Tunggu, aku potong sedikit pembicaraan mulai. Kan nasakiti mo ko, natinggalkan ko. Bukan ji, kau yang tinggalkan. Terus kenapa poko mau apa rejecti, ada yang bilang tadi menyesal ko, eh, menyesal ko hapus si kontaknya. Masih mau sayang. Masih saya sampai sekarang. Kalau misalnya andai kata masih mau nakabari ko, misalnya minta balikan, apakah mau terima atau bagaimana? Untuk sekarang sih kalau dia mau balikan sama saya, mungkin saya masih terima. Maksudnya apa alasanmu sampai mau ko terima kembali sedangkan tinggalkan mo ko nasakiti ko sampai
bikin kau trauma, bikin kau down begitu. Apa alasanmu apa alasanmu mau terima kembali kalau semisalnya suatu hari nanti nah masih mau minta balikan ke kau begitu maksudku. Kan sudah sakiti mau kau. Alasan saya itu karena ini masih disayang, nggak mungkin bisa lepas dari pikiran tuh. Kalau orang yang masih sayang itu tuh kan, walaupun dia melakukan kesalahan, tapi kalau masih disayang ya Diterima. tetap terima. Satu kali kalau misalkan kami balikan terus dia melakukan kesalahan yang 2 kali, mungkin itu saya sudah tidak terima dia lagi. Apakah dulu masalah itu nggak bisa kami putus? Nggak ada. Tidak ada masalah itu toko konina kenapa sikapmu sudah mulai berubah. Berubah. Terus dia bilang aku mau fokus kuliah dulu deh Di mana kasih sekarang? di Malang. Jauh deh. Jurusan Dia jurusan pelayaran. menyusun mi juga. Iya menyusun nih. Hmm. Bulan 12 ini mau di wisuda. Bulan 12 ini Iya, orang dari mana? dia orang dari Bungkarading. Wih jauh deh. Apa le maksudku saya Darmi kena sakiti kok. Bagaimana le? Itu intinya aku bilang kan aku bilang tadi trauma kak. Tidak ada kan niatnya untuk begitu bisa lupakan dia, cari yang lain yang bisa layak na cintai kok, karena kita sebagai perempuan itu layak juga mau dicintai dengan orang yang tepat. Nah kalau begini nih misalnya datang di saat butuh, pergi di saat bosan, ya suka-sukanya mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Kita sebagai perempuan sakiti. Bagaimana itu kalau suatu saat nanti datang lagi mau balikan ke kau, selanya kau lagi mau terima, sakiti kau pergi lagi, sakit hati kau lagi, tidak karu-karun kuliahmu. Sampai tidak semangat kopi kuliah toh? Iya, Sampai terpikir sekarang kau itu. masih masih trauma. Dan pas saya pulang kampung tuh, saya ditanya sama pembina saya di kampung, ada apa pacarmu? Dia bilang ada. Orang dari mana? Orang dari Bungkarading Pak. Mana kuliah? Di Malang. Dan dia bilang kok pendetaku, sudah kamu ketemu? Saya bilang belum pernah ketemu Pak, cuman lewat HP. Terus bilang jangan mau kebacara sampai selesai kuliah. Maksudnya tuh sendiri mau kok, toh? Dia bilang pendetaku. Terus saya pulang ke rumah tuh, saya pikir apakah saya mau putuskan pacar saya. Pokoknya saya berpikir terus apa saya mau putuskan, putus. Bergumul. Saya gumbuli, tapi mungkin itu juga salah satu cara Tuhan untuk sang kami. Apalagi jauh. Iya. Tidak ditahu bang di sana bagaimana. Apa nak bikin. Dan nasihati kau juga Pak Pendeta. Itu nasihati Kak, jangan pacaran dulu sampai selesai kuliah. Fokus kuliah. Itu mungkin salah satu cara Tuhan untuk misalkan kami. Saya mau fokus kuliah dulu sampai saya selesai kuliah. Selama ini pacarmu apa sih yang ndak bisa sekali mu lupa bukan pacarmu ya, mantanmu sekarang, sampai maksudnya ndak bisa sekali mu lupa banyak kenanganmu sama dia baik atau bagaimana, sampai
sampai-sampai itu ndak bisa lupai, sampai kalau misalnya datang pi mau terima kembali. Itu yang tidak bisa saya lupakan. Kalau setiap malam dia temani saya kerja tugas, saya semangat kerja tugas. Terus kalau setiap malam kami berdoa gitu, dia pimpin. Berdoa sama-sama Iya, saat teduh. itu kenangan yang saya tidak bisa lupakan. Dia memberikan saya semangat untuk belajar. Kalau saya kerja tugas, dia berikan semangat, semangat kerja tugas ya. Oh jadi salah satu itu Dia dia nggak juga bisa lupa. baik. Baik. Nah tidak bertanya kak dulu. Oh itu Mila yang mau bilang tadi. Cuman itu aja alasannya tadi kak yang pas mau bilang fokus dulu kuliah. Makanya Iya. nak tinggalkan kok itu ji. Nggak ada ji yang lainnya. Tidak ada. Dia juga bilang saya tidak punya cewek lain. Dia maksudnya toh aku mana? Pacarna. Iya. Maka tidak ada cewek lain selain kamu. Saya juga mau fokus kuliah. Terus saya juga bilang saya juga mau fokus kuliah. Kalau begitu, kalau suatu saat nanti kalau kita jodoh pasti kita Bertemu dipertemukan. ya. Ya begitu, selesai. Gimana memang itu. Kalau memang jodoh komi, Iya. ya pasti bertemu komi. Apapun itu. Tidak ada itu yang natakdirkan Tuhan salah. Darmi. Semua itu yang baik pasti. Narencanakan Tuhan sedemikian rupa. Kita saja yang menanti janji Tuhan. Kapan janji Tuhan itu ditepati. Tapi maksudku kenapa kok kan banyak ji temanmu di kampus kayak kami ya setiap hari jadi sama. Kenapa mau bawa-bawa dengan malas mau ke kuliah, malas kok kerja tugas, cuman itu ji. Harus semangat, jangan menyerah dengan keadaan. Karena ada istilah pasti mengatakan bahwa mati satu tumbuh 1000. Biar jauh di sana itu mantanmu. Kalau memang bertemukan ke Tuhan akan ketemu ji, pasti yakin. Amin. Dan biasa kamu bawa dalam doa itu. Pas kami pacaran, saya bawa dalam doa. Hmm. Dan pas selesai hubungan kami, sudah tidak ada. Oh, inang pardo nga ko didoakan yan nih. Pas sambayangnya. Siapa tahu masambayang ko dako dan jawaban na Tuhan. Pasti itu yang natunggu-tunggu Tuhan dari kau. Pasti ada bang itu jawaban dari Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia yang tidak sabaran, apa mau tuh dipalaku biasa langan puang dikoken na bembas mo. Kita manusia yang tidak sabaran. Betul, manusia yang tidak sabaran. Pasti janji Tuhan itu ada dari lambat itu apa biasa. Ayan na janji na yang pong matua luar biasa. Rajin siya kurang basal kitab. Rajin. Ya, rajin. Satu ayat. Satu ayat itu satu kalau pasal. Tidur. Satu ayat. Kalau tidur kau baca. Kalau mau bangun, kalau sempat kuliah tak kau di 7.30 dia tapi sekarang kan kuliah jam 11. Ya sempat saya baca Alkitab kalau saya bangun. Kalau saya tidak lupa. Kalau lupa tidak baca. Ya berdoalah. Berdoa, cuma berdoa. Kalau tidur berdoa, gumuli dengan Tuhan. Apa rencana Tuhan di balik ini? Pasti ada jawabannya Tuhan nanti. Percayalah. Orang Getor jika itu mantanmu. Ya, orang Getor. Getor juga. Rajin ke gereja. Rajin. Kalau setiap pas kami pacaran toh, kalau setiap minggu saya tanya, kamu pergi ke gereja? Dia bilang iya. Pergi. Ya. Dan dia juga orangnya itu aktif di gereja karena dia juga pintar main musik toh, main keyboard. Jadi kalau di gerejanya toh biasa diundang untuk main keyboard, ambil bagian. Orang anak gereja cilek, orang aktivis di gereja. Jadi kayak
banyak sih kenangan, memang kenangan yang susah dilupa Darmi, apalagi kenangan yang baik begitu selama kami pacaran. Mungkin waktu 2 bulan itu sangat singkat, dan kenangan itu yang sulit untuk dilupa di orang-orang yang spesial menurut kita. Percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, Amin. pasti itu, percayalah. Ketika kita sabar menanti janji Tuhan, percaya janji Tuhan itu nyata. Sekarang mungkin kita masih menangis, tapi esok hari kita tidak tahu apa rencana Tuhan di balik semua ini. Pasti ada jawaban Tuhan nanti. Biasa kok bertanya-tanya, bilang, kenapa karena kasih begini Tuhan? Kenapa karena uji Tuhan seberat ini? Padahal baik-baik ja, hubunganku baik-baik ja dengan dia. Kenapa karena pisahkan Tuhan? Biasa kakak berpikir begitu. Saya pernah berpikir kenapa ya, maksudnya kenapa percintaan saya selalu gagal gitu. Ketika melihat teman-teman saya itu ya hubungannya itu baik-baik saja. Tapi kembali ke diri kita sendiri sih. Kalau kita mau pacaran dengan benar ya, mungkin ini belum jodoh ya. Belum jodoh. Jadi ya dipisahkan dulu. Breaklah dulu. Iya, mungkin cara Tuhan saya mau fokus kuliah dulu, selesaikan kuliah saya dulu. Ya, memang pasti merasa merasa iri lihat teman-temanmu biasa bagus banget dia percintaannya. Ingat Darmi, setiap orang beda-beda caranya Tuhan kasih ki, seperti itu. Tidak semua orang ratakan ki bagus yang hubungannya ini. Saya juga kasih kau begini, hubunganmu harus bagus. Tidak, beda-beda caranya Tuhan. Siapa tahu esok hari tunjukkan ke Tuhan, bilang ini nih jawaban doa-doamu selama ini nih yang sering bertanya-tanyakan, kenapa anak begini Tuhan, kenapa begitu, ini nih semua. Pasti mau sadari nanti itu, pasti ketawa-ketawa sendiri juga nanti. Ingat itu masa lalumu bagaimana. Jadi pesanku Darmi, jangan kau trauma, semangat ke kuliah, masih panjang sekali perjalananmu tuh, masih ya boleh kata masih seumuran jagung, masih panjang sekali. Kau itu masih muda, fokus ke kuliah, semangat kok, jangan kau malas-malas pergi lagi kuliah, kerja tugas. Akan siapkan Tuhan jodoh yang terbaik bagi kau. Apalagi kau pelayan Tuhan, doakanlah dia, doakan sekarang. Jangan trauma, jangan iri, jangan merasa bahwa saya insecure, kenapa Tuhan kasih nak cobaan begini. Ada rencana Tuhan itu yang lebih baik. Semangat kuliah, jalani saja hari-harimu seperti dahulu kala. Semoga dukamu ini, semoga kekecewamu ini, air matamu ini cukup sampai tahun ini. Maksudnya jammu kok bawa-bawa ke tahun baru nanti. Cukup nih, berjuang kok 1 bulan lebih, gumuli dengan Tuhan. Jangan merembet-rembet ke tahun 2023, supaya 2023 nanti itu bisa kau senang, bisa kau ceria kembali, bisa kuliah bagus-bagus. Pasti nasihatkan Tuhan jodohmu. Sibukkanlah diri, menyibukkan diri, banyak berkuliah. Kalau pulang ke kampung, ambil pelajaran banyak-banyak supaya pikiranmu itu normal kembali. Jadi semangat kok, jangan menyerah, janji Tuhan itu pasti terjadi. Amin. Lambat Cina lambat, pasti ada jawaban Tuhan. Semangat Darmi. Terus ada lagi ayat Alkitab, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku.
Demikianlah firman Tuhan. Nah, bisa membaca ini dari Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, biasa Darmi, kita saja sebagai manusia hanya merencana, tapi Tuhanlah yang mengabulkan. Cukup bawa dalam doa, tetap semangat kuliah, karena yang terbaik itu adalah pilihan Tuhan, bukan pilihan manusia, tapi pilihan Tuhan. Ada juga satu kata-kata kukutip dari internet, Tuhan tidak mengambil sesuatu darimu jika tidak menggantinya dengan yang lebih baik. Semakin kita ikhlas Darmi, semakin kita menerima dan memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti, bahkan mengecewakan kita. Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Semangat Darmi, kamu tidak sendiri, perjalananmu masih panjang. Ya, semakin kita ikhlas, semakin Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi kita. Amin. 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 Semangat. Semangat. Semangat berpelukan. Semangat Darmi. Makasih. Jangan trauma. Makasih Agnes. Dadah.